target lah Drian udah. dengan Minotaur yang di ban juga. Mengingat match yang sebelumnya Dewa United versus Rebellion. Minonya. Itu Minonya, wow. Ya, dan ada banyak ya. Dan sebenarnya nggak semua tim bisa ngebawain Masya ya. Tapi kita tahu karena dari Dewa sendiri, mereka ngebawain Masya, mereka menang dari Onyx. Ini masuk ke dalam Prayo untuk di-ban akhirnya oleh Hoshi. Oke, Gak ada Angel lah. gak ada. Ya, tapi ada beberapa hero tank yang masih lepas juga seperti misalnya Nolan yang ada, Fredrin yang ada, dan ini bisa jadi diadu mungkin oleh RRQ. Iya, bahkan kalau ngelihat Joy pun di sini belum ditutup sama sekali. Joy Nolan akankah ada adu assassin terjadi? Masalahnya juga pasti kalau menurut gue pribadi ya, Drian tuh sadar dirinya akan ditarget loh. Tapi setidaknya itu juga akan nge-boost dia lagi untuk bisa menemukan hero-hero lain lagi. Jadi kalau memang sebuah tim kan targetin terus-terusan ke arah Drian, kadang bisa menjadi buah si Malkama sendiri gak sih? Bisa menjadi pedang permata dua juga gitu loh. Kita nggak tahu apa lagi akan dibawakan gitu. Belum lagi sekarang di weekend 5 ini Chip udah boleh dipakai juga. Bisa. Bisa. Sayangnya kemarin kita gagal melihat aksi Chip karena di-ban 2 kali. Iya. Di ban, iya betul. Ini ada Matchnya Geek RBL ya. RBL. Iya betul. Nah, kalau ngelihat juga dari ya lumayan mengeksploitasi hero poolnya Drian kan, dan ternyata chipnya ini udah mulai masuk ke prioritas ban. Oke, tapi jujur bicara ya, Chip ini sebenarnya nggak semua tim juga kan bisa ngebawa. Hampir sama seperti Masya. Jadi bisa, jadi melihat dengan adanya ban Chip ini udah mungkin sempat kelihatan kali ya. Ada penggunaan dari Chip sendiri. Tapi Fredrin, salah satu hero tank yang cukup mahal sekarang. Brave Assault untuk bisa keluar dari team fight, untuk bisa initiate untuk open team fight. Ini membuat Fredrin menjadi kunci utama juga untuk menjadi jungler tank. Dan Appraisal Red bisa memberikan damage lagi, damage kejutan, damage yang menyakitkan. Ya semakin tersakiti semakin menyakiti dia. Tapi iya dong, semakin banyak dia nerima damage kan, geprekannya itu kan makin lumayan terasa. Tapi ya Arlot dan juga Valentina ngelihat trennya juga kemarin-kemarin. Bagaimana fighter-fighter sekarang sudah mulai bermunculan di area gold lane, Om? Oke. Double fighter ya berarti kemarin ya. Minggu kelima ini pun mau kejutan saya buat hari pertama ya, buat hari pertama kemarin ya. Tapi melihat dari kemunculan dari Arlot juga yang memang masih cukup flex di sini, bisa bermain sebagai roamer, bisa bermain sebagai EXP, dan salah satu pegangan untuk Kimura sendiri adalah ketika dia menggunakan Arlot di minggu yang pertama, dia berhasil memperoleh kemenangan. Oke. Tapi memang Arlot ini juga ya bisa jadi cheese pick-nya buat Dewa kan. Bisa di Drian, bisa di Kimura. Nah ini yang dimana second pick ini kemarin kita ngeliat Onyx. Mereka ngotak-ngatik banget nih ya. Dari matchup-matchupnya, tapi ya Kari diambil beserta dengan Novaria. Ya, jangan lupakan Watt biasanya ini cukup mateng ya dengan penggunaan dari Nathan untuk berhadapan dengan Fredrin. Atau bahkan ada Roger juga yang sering dipergunakan oleh Watt. Jadi banyak untuk hero-hero seperti itu, dan memang apakah mau diambil sekarang oleh Dewa untuk mengamankan marksman mereka terlebih dahulu, atau mereka bisa coba untuk mengisi posisi jungler mereka yang belum terlihat sampai dengan sejauh ini. Barats misalnya masih ada dan bisa menjadi salah satu kontestan untuk berhadapan dengan Fredrin. Ketika 1v1 ada di Eternal Welcome. Iya, Barats ya. Dan ini berarti nggak menyentuh sama sekali ke arah Nolan dan Joy. Karena memang resikonya lumayan tinggi sih. Tapi ternyata Akai. Ya, nah tapi ini masih fleksibel lagi nih Akainya nih. betul. Ya Bisa kan? di mana-mana ya. Bisa di mana-mana. Bisa di mana-mana. Kalau kita berkaca kemarin dari match sebelumnya juga, ini udah ada satu hal baru lagi di God Lane kan kemarin. Yap, double fighter ya. Baru lagi nih. Baru. Makin tiap minggu baru terus. Iya, dan bahkan sebenarnya kalau melihat bagaimana dengan double fighter yang dimainkan juga, ini kita belum melihat potensi yang benar-benar potensi sih buat dua fighter yang bisa dipakai ya. Terutama bermain sebagai gold laner, fighter di gold lane yang diletakkan di sana. Ini berarti bahwa fighternya juga ini harus bisa memberikan damage. Apalagi di late game kan. Karena dengan dua fighter biasanya mainnya sampai mid game. Tapi kan kalau misalkan salah satu fighter yang mungkin masih belum kelihatan di MPL ID, Freya. Iya, itu dia. Belum nongol ya. Belum. Padahal dengan seluruh hal yang udah dimiliki Freya sekarang, itu sangat tinggi possibility. Tapi kalau di Filipina kan sempat keluar. Sebenarnya sempat ada Freya, ya kan? Terus Cici juga sempat ada gitu loh. Tapi ya sekarang Kaja yang lagi terhapus juga. Kalau melihat potensi ya, dari EXP yang memang sering untuk bermain team fight, Terisla, ada Xbox yang benar-benar kesempatan masuk ke dalam Prayo buat dimainkan sebagai EXP lane. Iya, udah kelihatan ya. Situ lagi bisa bantuin sisi, bisa di depan juga. Tapi ya, Harit ditutup
Dan penghancur formasi sih jatuhnya ya apabila Expo Nih, sebentar. Ini dua supres ini bakal muncul Joy Nolan Ya, bisa jadi. Ya, ada Joy Nolan. Bisa jadi, ini udah menandakan loh, udah view sekali loh. Nah, 2 supres udah atau hilang. teori pancingan. Tapi ada komen dari Vin dulu nih. Apa itu? Bagi saya Brusco adalah saingan sehat dan kehadirannya menjadi motivasi karena dia player yang jago. Gue bisa belajar dari dia. Yes, biasa lah ya. Kalau satu tim memang punya 2 roamer, mereka bisa saling bertukar sudut pandang gitu ya. Bruno. Wow. Iya. Ketahuan. Hehe. Malah turu. Iya. Bangun Mas. Masih jam 3 lewat 8. Habis begadang ngapain? Ya, habis begadang apa tadi. Tapi dengan 3 hero awal deh yang dimiliki oleh Dewa Om. Kari. Ini arahnya kemana? Flicker, Purify? Flicker sih kalau aku Kari. Ya Flicker meskipun kadang tetap ya? bisa Purify juga karena dia udah punya dash, dia punya phantom step-nya. Tapi ya kalau ngelihat dari lawan yang sekarang ya masih dengan Flicker. Flicker ya? Ya kalau memang mau dipakai juga. Tapi untuk 2 hero terakhir yang ditutup sama RRQ mereka coba untuk persempit wattnya ya. Betul. Tapi ya kita tahu bagaimana Nathan. Dari watt juga gawat. Iya kan? Iya dengan Purify dia ya. Malah dibawakan sama dia. Tapi Roger. Oke. Roger yang diambil. Berarti kan ini masih bisa di flex lagi nih. Jungle gitu. Sebenar-benarnya ya. Benar. Tapi ya belakangan kita melihat bagaimana Dewa menggunakan Roger sebagai gold lane ya. Oke. Di tangan dari Watt gitu loh. Jadi mereka pakai Roger Masya kan waktu itu. Dan 2 pilihan terakhir bagi RRQ Hoshi sekarang. Roamer yang belum terlihat nih, mau kemana dulu nih roamernya ya? Karena dengan di bandnya 2 efek suppress ini nih, yang menjadi misteri akhirnya buat Dewa. Kenapa mereka nge-ban? Apakah memang mereka akan membuka assassin ke depannya? Joy, Nolan. Ya ada kemungkinan karena nantinya Akainya juga bakal bergerak ke area Rom kan. Betul. Dengan ya itu menutup adanya 2 hero suppress dan Ruby beserta Tamus yang diamankan. Setidaknya ini juga mengantisipasi sih. Sekiranya muncul assassin, ini Ruby juga bisa pegang ya. Bisa pegangnya. Dan Ruby lah yang mungkin di sini ya minimal Ruby bekerja sama dengan Fredrin, ini capek loh lawannya. Ya, dan bahkan 3 ya ada Tamus juga loh, jangan lupa loh. Jadi untuk daya gedor dari RRQ Hoshi ini mereka sudah sangat-sangat banyak. Ya. 3 bisa main depan, di belakangnya cuma akan menjadi penyeimbang antara Kari bersama dengan Novaria. Oke, sementara itu 1 pilihan terakhir lagi nih. Roger akan di mana? Ini masih menjadi sebuah tanda tanya. Dia di jungler, ayo. Di god lane juga bisa. Betul. Sementara yang terakhir, ini akan digocek kemana? Dan ternyata Lilia. Oke. Berarti harusnya god lane Valen. God lane Valen kah? God lane Valen apa god lane Lilia nih? Bisa jadi loh dua-duanya. Karena kalau beberapa kali Valentina di God lane juga kita sempat lihat ya. Valen. Kalau salah Hais waktu itu sempat bawa deh. Cak Dera juga Cak Dera benar. Dia pernah juga. Lilia juga pernah di god lane. Wow. Roger oke. Kejutan lagi. Boleh. Baru mulai ya. Oke. Baru mulai di hari yang kedua udah dikasih kejutan lagi loh kita. Dewa benar-benar memberikan sebuah cerita nih. Oke, berarti Valentina roamer ya? Brian. Bermain sebagai Valentina. Oke, berarti tetap ada Akai di jungle. Dan Roger tetap ada di gold lane. Nah ini menarik, kalau melihat dari draft dari Dewa sendiri di mana mereka akan memainkan duo mid. Mereka bisa berharap, ekspektasi mereka adalah punya damage yang besar untuk di early game level 2. Yap, dan pada akhirnya mereka membuat lini tengahnya yang menjadi satu power di awal game kali ini. Tapi match yang pertama akan segera kita mulai, game yang pertama akan segera kita mulai. Kira-kira game yang pertama akan menjadi milik Dewa atau menjadi milik dari RRQ? Oke deh kalau begitu EPL Arena, mana suaranya? Wow, match pembuka di hari yang kedua minggu kelima. Dengan munculnya satu roamer yang baru lagi dibawa oleh Drian Valentina. Lihat, ini match up di tengahnya Om kuat banget nih, lihat clear-nya cepet. Valentina juga. Ya dan bahkan mereka nge-freeze lane buat di area mid dan bukan di level 2 ternyata. Bahkan di level 1. Langsung memberikan zoning kedua lawan. Mid dan juga roamer lawan. Oke, sementara itu 3 playernya sudah mulai bergerak ke area depan dan sepertinya akan menjadi sebuah pertempuran karena Finn menjadi satu orang yang tertinggal untungnya. Selamat kali ini. Iya, ini mobilitas ada, CC ada, damage ada, clear cepat.
Harusnya bisa menangin early-nya sih harusnya dari Dewa United. Yang diincar dari Dewa memang menang dari early game ya. Dimana melihat bagaimana Wilderness Blessing juga memang dipakai oleh Drian bersama dengan Case. Ini membuktikan mereka akan mencoba untuk berjalan dan menyeimbangkan antara mid bersama dengan EXP mereka. Yap, dan Drian ya, dia pede dengan satu dash yang emang dia milikin. Dia berhasil untuk tadi menggocek, dia berhasil juga untuk nge-open sedikit map ya. Sementara itu Iratnya sendirian tapi di atas, Watt. Sama-sama menyerang satu bar SP saja dan sekarang heavy spinnya udah berhasil menjepi lagi karena Iratnya sendirian. Akan seperti apa kisahnya karena sedikit lagi. Irat menjadi korban di area tersebut dan first blood. Wow, satu buah gencetan dari heavy spin itu damage-nya cukup loh. Roamer dan midnya di early game. Bahkan itu Fredrin. Yes, dan juga ini bahkan keunggulan buat Dewa adalah karena dia juga mendapatkan XP tadi di sana. Sehingga ini akan lebih mudah untuk melakukan setup di turtle yang pertama dan terlihat memang dari Dewanya yang langsung mengarah ke turtle. Oke, sementara itu Irat hadir kembali tapi Case sudah ada pula untuk membantu rekannya membuat sebuah barikade juga Drian yang akan maju ke bagian depan tapi akan menjadi milik siapa? Turtle pertama diamankanlah oleh Gary dan tertinggallah sudah Finn menjadi korban taman tapi Banana akan menjadi sebuah pilihan karena masih diteruskan saja. Final Slash dikeluarkan. Ada Drian pula membantu dan selesailah sudah. 1 poin kill lagi. Tidak bergerak, Final Slash efek terrifying. Damage-nya cukup ternyata dan bahkan kali ini Dewa United benar-benar gak ngasih ampun loh. Ya, ini ditekan terus. Mereka menjalankan drum mereka dengan baik bisa dibilang ya. Yes. Karena dari awal kita tahu bagaimana potensi ini untuk bisa menang adalah dari duo mid mereka juga. Dan dari Arky Hoshi. Bagaimana ada debut pick ternyata dimainkan oleh Finn. Yap, dan sekarang Gary-nya ya udah pede aja tetap maju bagian depan tapi ditaringan satu sama Vendetta tadi Gary. Masih ada di dalam area dari Purple Bomb itu sendiri dan juga Finn yang mulai maju bagian depan tapi Irat. Untung saja tidak terkena karena satu Astral Spear tadi yang udah dikeluarkan oleh Lemon. Ya tapi Purple Buff-nya gagal untuk bisa diamankan oleh Irat ya nampaknya. Sedangkan ya dari Dewa United Esports ada debut pick juga dari Gary dan juga Drian. Drian enak banget kaburnya. Iya. Bisa double dash ya kan. Bisa double dash. Dia bisa ngasih terrifying biar dia nggak dikejar. Betul, ada efek fear juga. Jadi ini sebenarnya buat dari Dewanya mereka tinggal melanjutkan lagi agresi mereka masuk ke dalam jungle RRQ, ambilin nih semua creeps-creepsnya. Yap, dan ini dia Talon Prison by Samsung Galaxy. Wow, oke, heavy spin dikeluarkan tapi untungnya Bunny Kitty masih berhasil selamat untuk waktu sesaat tapi tidak untuk waktu yang lama menjadi satu korban kembali tadi terlihat. Ada beberapa gerakan lagi yang udah langsung dikeluarkan tapi case-nya menjadi korban yang tersebut Finn-nya. Tersisa sendirian Watt akankah mau bergabung lagi bersama dengan rekannya karena Irat terus maju ke bagian depan belum ada backupan ataupun bantuan dari satu rekan timnya. Wah ini Dewa enak banget dia dive in ke dalam turret kan? Cuman sayangnya tadi case itu kayak terlambat ya buat pakai Black Shoes-nya. Iya. Tapi sekali lagi nih, Fredrin ketika berjumpa dengan Valentina, efek fear ini yang paling ditakuti. Karena dia sesaat tidak akan bisa berbuat apapun juga. Dia mau ke kanan malah ke kiri. Yap, dan itu pun akhirnya membuka kesempatan untuk dipegang dengan Angry Gloom. Yap, dan itu continuous damage kan dari Angry Gloom, Magic Shockwave yang meledak-ledak juga. Waduh, diberantemin lagi coba tuh Kimuranya langsung pasang badan bagian depan. Sementara Gary-nya masih berfokus ke arah turtle-nya. Ditembak FOMV ono pendetnya langsung connect saja. Pertempuran kembali terjadi, Banana malah menjadi korban dari spin-nya. Menjepit Irat turtle-nya di reset untuk waktu sesaat. Tapi setidaknya mereka dapat 2 poin. Lemon! Oke, Lemon. Yes, bukan pemandangan yang biasa kita lihat ya. Atau mungkin sudah biasa kita lihat pemandangan seperti itu. Dengan Novaria yang lagi-lagi sering kali mendapatkan turtle atau lore. Iya, karena memang gak retry juga tadi dari Gary-nya kan. Gak efek bahwa tembakan Astral Spear dari arah belakang. Itu berhasil untuk bisa mendapatkan objektif lah setidaknya. Menutup sedikit kerugian yang dialami oleh Ararki Hoshi. Tapi di sisi lain, langsung dibayar tuntas lagi loh sama Dewa dengan hancurnya outer bottom turret. Iya, dan dari RQ tadi, kalau mungkin salah satu winning condition adalah membiarkan Banana untuk bisa melakukan split push. Tapi dengan Tamus yang dipakai oleh Banana, dia agak sedikit kesulitan untuk bisa melakukan split push. Karena setiap kali nanti, semisal akan ada gengkingan menuju ke Banana, ini efek crowd control yang dimiliki oleh Dewa begitu banyak. Ya, apalagi kan bisa dibilang ini hero yang punya range
Pendek cukup ya. deket kan. Cuman Lemon aja lah yang paling jauh di belakang. Wow, 16% saja untuk Dewa United. Tapi Iratnya kembali terjebak. Masih diusir lagi dengan satu heavy spin dan juga MP langsung dikeluarkan. Tapi Gerinya masih bertahan. Hanya saja sekarang Iratnya sudah mulai bisa untuk memberikan sebuah perlawanan. Juga ditembak lagi oleh Lemon. Berhasil langsung diamankan tapi dibalas oleh Drian dengan satu MP udah langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Wattnya kembali memberikan damage sebegitu mengerikan. Bahkan terus sekarang Finnya menjadi korban. Tapi Wattnya pun menjadi sepuh yang belum berhasil ditundukkan di area tersebut. 3 tukar 1, tapi setidaknya ada upaya yang dilakukan oleh Banana untuk bisa menghancurkan satu buah outer middle turret. Ya itu outclass dari Watt tadi. Iya. Bagaimana dia bisa dive in ke tengah dan bahkan memaksimalkan Lycan Pounce untuk menghindari semua damage yang diberikan ke dia. Nah itu, enaknya Roger juga di saat Lycan Force dia untouchable. Iya, dia tidak tersentuh, ada imunitas di dalam tubuhnya. Sementara sekarang mereka berfokus untuk menghancurkan lagi area medan setelah berhasil tadi ya. Menginvasi atas, menginvasi bawah, selesai. Mid menjadi target selanjutnya. Dan bagaimana juga kita lihat Irat yang akan ada berada di lini paling depan ya. Setidaknya untuk bisa mendapatkan objektif. Dan tadi dimakan terus-terusan. Ya, ini, Selalu menjadi korban. ya, dan jangan lupakan dengan adanya heavy spin sebenarnya Itu ini dia. sangat merepotkan. Dari Arab team mereka tidak punya jawaban untuk heavy spin. Ya. Dan ketika ada yang tergencet dengan heavy spinnya, di belakangnya ini follow up selalu masuk. Oke. Dari efek fear yang masuk dari Valentina dengan adanya efek slow juga yang bisa diberikan oleh Lilia. Dan Offended yang udah langsung dikeluarkan oleh Finn. Hanya berhasil menarik saja tapi tidak untuk turtle-nya. Karena untuk sekarang pertempuran kembali terjadi. Bahkan Iratnya menjadi satu sasaran yang terus-terusan dikejar. Drian, Kimura, Watt bekerja sama menghabiskan bahkan Gary 4 orang. Melumat habis. Wow. Irat tidak bisa bergerak tapi di tengah Keisha sendirian berhasil menjaga garis pertahanan yang mereka miliki. Bahkan Drian yang kembali adu untuk bisa mengantarkan lagi damage-nya. Mereka maju, Offended langsung dikeluarkan pula. Tapi bagian belakang Keisha mengantarkan damage begitu mengerikan. Ada Black Swing udah langsung dikeluarkan. Menimbulkan korban kembali. Bahkan sejauh ini tidak ada korban lagi dari Dewa. Itu case-nya mepet dari samping loh. Dipisahin pakai tembok doang. Dia tetap terus-terusan ngasih damage dan akhirnya banananya pun hilang. Dan di saat tadi banyak banget sebenarnya dari Finn yang tadi bisa dapetin Offended ke beberapa orang. Tapi sayangnya nggak ada follow up damage yang cukup Om. Ya, dan juga timing yang diberikan oleh Dewa sendiri. Setiap kali mereka bisa masuk, mereka selalu mendapatkan ya apa yang mereka inginkan. Seperti point kill, seperti team fight yang dimenangkan oleh mereka juga. Dan bahkan untuk goldnya, ini dipegang oleh Dewa United. Dari itemnya Arlott bahkan dengan defense item tanpa Furious Hammer juga sudah bisa memberikan damage. Karena yang dicari sekarang oleh Dewa United hanyalah dengan menggunakan crowd control. Yep. Semua damage yang bakal masuk disumbangkan oleh Watt dengan Hasclaw bersama dengan Mintalter. Ini enak banget. Tapi kalau tadi kita lihat dari POV untuk pertempuran sebelumnya nih yang di last fight tadi ya. Gelandang serangnya malah jadi Drian dong. Gelandang bertahannya ke Case di tengah loh. Lihat tuh, Drian aja dari itemnya ya, Brute Force dipakai. Oracle juga ada di sana. Kan Oracle yang sekarang, saya sebagai sales Oracle sekarang ya. Oke, boleh. Ya, bisa menyatakan bahwa Oracle ini menjadi salah satu item yang cukup wajib juga. Karena kan bukan cuma magic defense yang ditambahkan. Tapi ada physical defense juga yang ditambahkan dengan Oracle. Dan perubahan dari build untuk Oracle-nya kan. Dia pakainya Hero's Ring. Satu Hero's Ring nambahin 150 HP. Lumayan tuh, kalau ada 2 berarti tambah 300 plus cooldown 10%. Tapi aku tahu deh, kedepannya kayaknya Om akan berubah deh. Jadi Sales Queen Swing kayaknya. Bisa. Dengan satu efek barunya setelah mungkin nanti ada perubahan ya. Betul, betul. Udah ada absorbnya, luar biasa itu loh. Tapi ya ini baru lagi nih ya. Apakah Valentina Romer akan berkeliaran abis ini setelah Moskov kemarin? Karena dia pakai Oracle tadi kan. Kalau kita bahas Oracle-nya, terlepas dari Oracle, dia pakai Brute Force juga. Itu dia. Brute Force ini nambahin movement speed-nya dia. Dan ini yang buat bagus. Dan juga ada aplikasi penambahan dari Magic Attack, Physical Attack juga. Makanya kan dari mobilitasnya dipegang banget kan. Betul. Dia bukan cuma sekedar bisa ngejar doang, bisa Waduh, kabur. kita tembak dan langsung ditarik lagi dengan Offended-nya. Langsung dikeluarkan pertempuran kembali terjadi Gary-nya. Mundur dulu, Irat pun melakukan hal yang sama. Tapi Finn masih menjadi satu pagar untuk bisa membentengi semuanya. Dan juga membuat beberapa pemain dari Dewa tidak bisa maju ke dalam garis pertahanan mereka. Hanya saja sekarang FSP membuat sebuah pagar. Dan juga berhasil menjepit ke arah Irat. Tapi Budi Kitty mulai maju ke bagian depan. Tapi malah membuat dirinya menjadi satu sasaran bukan dan dirinya berada di dalam satu serangan penuh yang dimiliki oleh Dewa United Esports. Dan Finn-nya tertinggal pula di area tersebut. Yap. Wow, 3 tukar 1 tapi Lord juga udah jatuh ke tangan dari Dewa United. What? Yap. Ini Raul bener-bener meraung-raung semuanya digaruk ya. Iya, tapi tadi bukan juga posisi yang bagus ya buat RRQ bisa stay di sana terus-terusan. Karena dengan posisi yang sempit seperti itu, cukup mudah untuk terkena efek fear, untuk kena slow dan lagi-lagi heavy spin yang dibuka. Selalu bisa menjauhkan
Irat agar tidak bisa memberikan retribution. Gue tadi ngelihat untuk heavy spinnya dikeluarkan agar membuat pagar aja nih, tidak ada yang mendekat. Tapi masih nekat Iratnya, malah kejepit kan jadinya. Dan sekarang Lordnya ada di bagian bawah. Case masih menghantarkan damage-nya, masih mencoba untuk mencicil ke arah Iratnya. Tapi Irat dan juga rekan-rekannya berhasil untuk membuat Lord ini selesai di situ. Ya, ini juga masih Lord yang pertama ya, masih belum ada power untuk langsung charge in terhadap base turret yang masih berdiri dari RRQ Hoshi. Tapi 7.200 gold lead yang dipegang oleh Dewa. Apalagi sudah tidak ada inner turret. Ini udah bakal dikandangin lagi gak sih? Betul, ini bisa dipegang banget oleh Dewa juga. Dan bahkan Dewa mereka bisa paksa untuk team fight. Gary pede banget, siap maju ke bagian depan dulu. Sekarang Heavy Spin yang berhasil menjepit lagi ke arah Finn. Dan Finn-nya berhasil langsung dilumar habis begitu saja. Menyisakan 4 player, tapi Iratnya mulai maju ke bagian depan. Mencoba untuk bisa membalaskan keadaan apapun yang udah dilakukan oleh Dewa. Tapi double kill didapatkan pula lewat. Wan benar-benar memberikan sebuah perjalanan baru, sebuah cerita baru untuk mereka semuanya. Tapi untuk kali ini Gary selalu menjadi korban lagi. Yap, dan tadi mau komit ke arah Drian ya sebenarnya. Tapi Drian tadi masih ada satu flicker juga untuk lari. Dan bahkan ternyata nggak semudah itu bisa numbangin Drian kan dengan item build yang dibikin juga. Betul, ada Arcane Shade kan yang bisa dipakai oleh Drian juga. Dan lihat bagaimana Drian di sini belum terpick off satu kali pun juga. Dan begitu banyak assist yang diberikan oleh Drian. Dia hampir selalu ada di setiap team fight yang terjadi. 15 dari 17 kill. Dia nyumbang 1 poin kill. Oke. Ini kayak dianya udah... Ini Case sama Driannya kan sama nih ya, totalnya kan bisa dibilang 16 kan. Iya. Dari KD. Lebih ke dari duonya yang selalu jalan bareng nih. Iya. Di maksimalin magic Nempel mulu damage. kayak cakwe om. Buset, nempel kayak cakwe. Iya bener. Soalnya kalau cakwe cuma 1, Cak nggak doang. laku tuh. Cak doang biasanya. Cuman cak. tapi karena memang dynamic banget ya dari kombinasi Valentina dan juga Lilia ini ternyata bisa megangin. Tapi ini kita akan melihat dari instant replaynya juga. Ya, dari instant replay memang terlihat bagaimana Dewa mereka langsung berusaha untuk masuk aja. Mereka punya heavy spin, mereka punya toolsnya untuk bisa mengacaukan kondisi tim fight yang direncanakan oleh RRQ Hoshi. Yes, dan di saat ada satu heavy spin, itu dipastikan ada follow up damage-nya loh. Yes. Itu yang selalu terjadi kan. di Waduh, bagian berhasil tuh kayaknya. Dan Gary masih berhasil selamat. Hanya saja barusan Speedy Like Wheel-nya udah diaktifin. 6 detiknya pun udah akan berlalu harusnya. Ya, tapi dengan heavy spin yang memang sudah terlihat juga tadi ya. Ini bisa jadi hanya akan menjadi Lord pancingan bagi Dewa. Karena kalau mereka mau start juga, bisa jadi ditabrak oleh Fredrin dan dimenangkan retrinya nanti oleh Rati. Yep. Tapi kita tahu ya banyak momen tercipta. Kadang di menit-menit segini ada tim yang tertinggal. Tapi di saat mereka adu di area Lord, mereka dapat Lordnya. Berbalik tuh keadaan tuh. Iya. Kita lihat apakah RRQ akan sanggup untuk melakukan hal tersebut. Oke, tapi ya sekarang masih coba untuk ditarik ulur. Selagi juga menunggu heavy spin-nya ready untuk Gary. Ya, dan memang yang dicari adalah heavy spin ya. Karena berulang Iya. kali tadi Gary ini, dia cuma jadi benteng di depan. Yap. Asal gak masuk iratnya buat retribution ya gak apa-apa. Buka aja dulu di depan. Apalagi ya buat secure juga nanti sambil retribution kan. Yep. Sementara sekarang case-nya menjadi satu orang yang benar-benar membuat siapapun agak sulit untuk mendekat, dan Lordnya kembali berhasil diamankan. Bahkan sekarang Banana tertinggal sendiri, tapi masih ada Ira di bagian belakang mencoba untuk bisa mengantarkan damage. Dia juga membantu rekannya untuk waktu beberapa saat. Banana tidak kuat lagi menerima seluruh damage yang bisa dihasilkan oleh Dewa. Banana harus tumbang 4 pemain tersisa kali ini dari RRQ Hoshi yang harus mendefense. Hancurnya satu base bottom turret ini menjadi dorongan lagi karena tadi udah mulai masuk kan minionnya. Ya, tapi lagi dengan cara yang sama juga, di mana heavy spin dibuka, biar gak ada yang bisa mendekat juga, dan itu memudahkan sekali tadi untuk bisa memberikan retribution. Dan siapapun yang tertinggal, ini yang tertinggal ya, oleh Dewa mereka ngeliat ada pemain RRQ yang tertinggal, pasti tumbang. Ya. Karena slownya terlalu banyak tadi. Kayak ini terlalu mubazir kalau kita lewatkan gitu. Betul. Sakit banget. Hampir, tapi Gary sudah mulai maju lagi. Dengan satu hal yang udah langsung dikeluarkan, headbutt tadi sudah terlihat, dan pertempuran yang kembali terjadi harusnya. Di mana Drian udah punya satu Winter Trajan pula, tapi barusan I'm Offended dikeluarkan lewat Drian. Dan juga pertempuran yang kembali terjadi tepat berada di depan area pertahanan yang dimiliki oleh Araki. Tapi sekarang Finn yang menjadi korban pula. Kimura kehilangan dari Immortalnya, tapi Lord yang masih berpeluang untuk bisa menghancurkan, dan game yang pertama menjadi milik Dewa. Dewa United berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin di game yang pertama.